Keputusan Kemensos bahwa untuk bantuan sosial kini akan diterapkan maksimal sekian tahun sebagai penerima. Nah, kira-kira di tahun 2024 ini berapa batas waktu yang diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk penerima bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT dan bantuan lainnya yang bersumber dananya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia? Nah, untuk mengetahui jawabannya, yuk kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai. Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya, bagi sobat sosial yang baru saja bergabung di channel ini, yang ingin selalu mendapatkan informasi seputar bantuan sosial yang diturunkan oleh pemerintah, silakan di subscribe dulu dan diklik juga notifikasi loncengnya agar nantinya dapat pemberitahuan ketika ada informasi tentang bantuan sosial yang terbaru. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah subscribe. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke informasinya, yaitu terkait dengan keputusan Kemensos bahwa untuk bantuan sosial kini akan diterapkan maksimal sekian tahun sebagai penerima. Namun sebelum itu saya akan update untuk pencairan bantuan baik itu PKH maupun BPNT yang lewat KKS hari ini. Untuk Bank BRI, PKH dan BPNT sudah cair. Untuk Bank Mandiri, PKH sudah cair, BPNT belum cair. Dan untuk Bank BNI, BPNT sudah cair, PKH belum cair. Semua pencairan bertahap. Untuk semua KPM ketahui, pihak bank akan mentransfer saldo ke KKS sesuai data nama-nama KPM yang dikirimkan oleh Kemensos. Artinya, KPM yang sudah cair itu adalah KPM yang namanya sudah dikirimkan datanya ke pihak bank. Sedangkan untuk yang belum cair itu berarti nama-nama KPM belum dikirimkan dari pusat ke pihak bank. Nanti juga secara bertahap pasti pihak pusat akan mengirimkan data-data ke pihak bank penyalur. Jadi sekali lagi, yang bantuannya belum cair mohon bersabar dan jangan lupa dicek ATM KKS-nya secara berkala, baik secara manual lewat mesin ATM atau menggunakan layanan mobile banking menggunakan smartphone kalian masing-masing. Nah, sebagai contoh, BPNT murni wilayah Tasikmalaya setelah 5 kali cek baru hari ini masuk saldonya ya. Alhamdulillah. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja ke inti pembahasan, yaitu terkait keputusan Kemensos bahwa untuk bantuan sosial kini akan diterapkan maksimal sekian tahun sebagai penerima. Jadi informasi ini cukup KPM semua pahami dan cermati supaya tidak ada rasa iri akan bantuan sosial apapun yang disalurkan oleh pemerintah. Untuk poin yang pertama terkait keputusan Kemensos bahwa untuk bantuan sosial kini akan diterapkan maksimal 5 tahun sebagai penerima. Nah, setelah itu KPM akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan perekonomiannya serta berdasarkan hasil foto rumah yang sudah dilakukan. Kemudian untuk poin yang kedua, untuk bantuan sosial di tahun 2024 ini sudah diterapkan memiliki sasaran sendiri-sendiri, termasuk acuan data yang dipakai tentu akan ada perbedaan. Jadi tidak perlu berkecil hati ketika yang dapat bantuan itu berbeda-beda. Contohnya, ada satu KPM dapat bantuan PKH plus BPNT juga dapat beras 10 kg. Kemudian ada juga satu KPM dapat PKH dan BPNT saja. Kemudian ada juga satu KPM dapat PK saja namun dapat beras 10 kg. Kemudian satu KPM dapat PK saja, tidak dapat BPNT, juga tidak dapat beras. Atau sebaliknya, satu KPM BPNT dapat beras juga 10 kg.
Namun ada juga 1 KPM hanya dapat BPNT saja tanpa dapat PKH dan beras. Bahkan ada juga 1 KPM hanya dapat beras 10 kg saja. Nah, ini adalah keluarga penerima manfaat yang terdaftar di P3KE atau Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim yang dikelola oleh Menko PMK, yang saat ini masih terus berjalan untuk penyalurannya di beberapa daerah seluruh Indonesia. Nah, jadi kesimpulannya semua itu sudah ada sasaran dan data tersendiri. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian informasi selanjutnya ini juga ada kaitannya dengan informasi yang saya jelaskan sesuai judul. Kenapa Kemensos menerapkan batas waktu 5 tahun untuk penerima bantuan sosial? Setelah lewat 5 tahun akan dievaluasi. Nah, di sini juga saya beritahukan kepada KPM supaya tidak kaget nantinya jika pada tahun 2024 ini bansosnya tiba-tiba tidak cair lagi. Nah, selain faktor adanya proses validasi serta update data yang dilakukan tiap bulan oleh Pemda untuk menentukan apakah KPM masih layak atau tidak mendapatkan bantuan sosial di tahun ini, rencananya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia, akan melakukan graduasi besar-besaran untuk dialihkan ke program PENA. Bahkan saat ini sudah ada yang masuk program PENA dan mendapatkannya, sehingga nantinya bakal tergraduasi bansosnya. Jadi semua kembali lagi kepada rezekinya masing-masing ya. Yang penting tetap bersyukur berapapun bantuan yang kita dapatkan dari pemerintah, sehingga setidaknya sedikit mengurangi beban masyarakat yang membutuhkan. Nah, jadi itulah ya teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama suami saya suruhin jualan cilok Pak, dari mulai 3 kilo alhamdulillah sampai sekarang udah 1 kintal. Terima kasih banyak Pak Jokowi. Dari dana PKH saya dari 3 kilo sampai sekarang udah 1 kintal Pak. Kemarin sih lebih, tapi sekarang kan acingnya mahal ya Pak. Jadi Pak Haji Jokowi, saya telah menjalankan tugas sebagai pendamping PKH untuk mendampingi KPM Ciawilor yang alhamdulillah telah berhasil graduasi mandiri dan sekarang sudah mempunyai usaha sendiri tahu lamping. Alhamdulillah sudah punya 6 pekerja. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Haji Joko Widodo. Luar biasa.